Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana teman-teman ya, yang akan kami bahas di sini adalah terkait informasi terbaru ya untuk pelamar P1, P2, P3, P4 bersiap tanggal 5 November 2023 karena di situ akan pencetakan kartu ujian teman-teman ya, seperti itu kita. Nah, di sini sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Ya, teman-teman, di sini ada informasi terbaru pencetakan kartu ujian itu tanggal 5 November 2023 teman-teman ya, yang mana di sini kalau kita perhatikan, selamat ya, Anda lulus tahap administrasi berkas. Informasi dari SSCSN seperti ini. Pencetakan kartu ujian dimulai tanggal 5 November 2023. Bagi pelamar yang telah melakukan cetak kartu ujian, harap untuk melakukan cetak ulang pada tanggal 5 November 2023. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Jadi ini adalah pengumuman resmi Panselnas ya, bahwa untuk pencetakan kartu ujian itu dimulai pada tanggal 5 November 2023 dan sudah terjawab juga. Bagi teman-teman yang telah melakukan pencetakan kartu ujian, yang harus kalian lakukan adalah tetap melakukan pencetakan ulang itu mulai tanggal 5 November 2023. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami dan juga teman-teman cermati terkait hal ini. Oke. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya secara seksama ya, bahwasanya kalau kita perhatikan di sini sesuai jadwal yang ada ya, teman-teman perhatikan sekarang kan sudah tanggal 30 teman-teman ya. Nah, jadi besok atau hari ini tanggal 31 Oktober 2023 itu sudah masuk penarikan data final untuk P1, kemudian P2 dan P3 teman-teman ya. Jadi tanggal 31 Oktober 2023 itu sudah penarikan data final ya, itu yang harus memahami. Kemudian nantinya untuk penjadwalan seleksi kompetensi itu akan dimulai tanggal 1 besok ya sampai tanggal 4 November 2023. Nah, nantinya di tanggal ini, tanggal 1 tanggal 4 November 2023 teman-teman akan melihat ya bahwa sudah akan ada jadwal seleksi kompetensi ya untuk P2, P3 dan pelamar umum serta penempatan untuk P1 ya. Nah, untuk poin ke-10 mulai tanggal 5 sampai 8 November 2023 itu akan ada pengumuman daftar peserta ya. Jadi nantinya akan ada pengumuman daftar peserta, kemudian waktu dan tempat seleksi kompetensi. Makanya sesuai dengan informasi dari Panselnas bahwa pencetakan kartu ujian itu dimulai pada tanggal 5 November. Nah, setelah teman-teman mencetak kartu ujian, nantinya di situ akan nampak waktu dan juga tilok ya, atau titik lokasi tempat seleksi kompetensi. Ini diperuntukkan untuk P2, kemudian P3 dan juga pelamar umum teman-teman ya, seperti itu. Itu yang harus teman-teman pahami terkait dengan informasi ini ya. Jadi ingat ya, siap-siap tanggal 5 sampai tanggal 8 November 2023. Nah, untuk pelaksanaan seleksi kompetensinya itu direncanakan tanggal 10 November sampai dengan tanggal 4 Desember 2023. Ini rencananya untuk pelaksanaan seleksi kompetensi. Nah, untuk pelaksanaan seleksi kompetensi itu berbasis tes CAT BKN teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Mantap jiwa.
Kemudian di sini ada sedikit tambahan informasi ya untuk teman-teman terutama bagi P1 ya. Di sini ada informasi ya yang dilansir di salah satu media elektronik yaitu gpnn.com. Di sini dibahasakan teman-teman ya, P1 bingung dengan mekanisme penempatan P3K 2023 guru induk masih berlaku. Apakah guru induk masih berlaku? Oke. Di sini kita lihat guru prioritas 1 atau P1 atau lulus PG P3K 2021 tetapi belum mendapatkan formasi, kebingungan dengan mekanisme penempatannya teman-teman ya. Mereka mempertanyakan apakah ditempatkan oleh dinas pendidikan atau berdasarkan sekolah induk. Nah, ini dirilis oleh Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia atau FGHN LPSI, Bu Heti Kustrianingsi itu mengatakan rata-rata P1 itu masih bingung dengan teknis di lapangan jika dinas pendidikan yang menempatkan. Ya, sebagaimana kita ketahui untuk formasi itu seluruhnya terpusat di dinas pendidikan teman-teman ya, seperti itu. Kalau dinas pendidikan yang menempatkan bagaimana ya, kami masih nggak tahu sekolah mana saja yang buka formasi P3K Guru 2023, kata Ibu Heti kepada gpnn.com ya, seperti itu kira-kira. Dia melanjutkan jika berdasarkan sekolah induk mana saja yang buka atau tidak, sebab sampai saat ini petunjuk teknis belum ada ya. Untuk juknis dari Kemendikbudristek ya kita masih menunggu ya, sampai sekarang sih belum ada teman-teman ya. Ya, untuk juknis belum ada sampai sekarang ya. Menurut Heti, jika hanya menggunakan aturan Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023 itu tidak jelas pengisian kebutuhannya. Kepmenpan RB 649 itu sifatnya terlalu umum. Ibu Heti mencontohkan kalau masih menggunakan sekolah induk dan guru induk berarti nilai kecil pun aman ya. Kalau di ranking semua berdasarkan urutan prioritas berarti nilai terbaik yang dilihat ya, seperti itu kira-kira. Kemudian di sini katakan kalau sekolah induk buka nilai kecil pun aman. P1 induk pasti dapat formasi. Contoh yang diberikannya itu masih prediksi teman-teman ya dengan menggunakan juknis tahun lalu. Intinya kata Heti ada plus minusnya jika dinas pendidikan yang menentukan penempatan. Plusnya penempatan dinas langsung yang menempatkan sehingga tidak terlempar jauh. Minusnya P1 tidak tahu sekolah mana saja yang membuka formasi, seperti itu kira-kira ya. Oke, nah kalau tahun lalu kan langsung kelihatan nama sekolah yang membuka. Tahun ini instansi tertulis dinas pendidikan ya, tidak kelihatan nama sekolahnya. Oke, kemudian bagaimana nasib P1 secara keseluruhan? Karena kita ketahui bahwa jumlah P1 itu ada sekitar 62.000. Ternyata hanya 50.000 P1 yang langsung penempatan ya di P3K Guru 2023. Nah, di sini katakan proses pengangkatan pelamar prioritas 1 dalam seleksi P3K Guru 2023 itu lebih mudah teman-teman. Mereka tidak dites kembali dan langsung penempatan. Namun tidak semua P1 akan terakomodasi dalam pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya atau P3K Guru tahun ini. Walaupun formasi yang tersedia tahun ini sekitar berapa teman-teman? Sekitar 300.000 ya. Jumlah sisa P1 yang belum mendapatkan formasi P3K 2021-2022 hanya sekitar 62.000-an ya. Kemudian secara kuantitatif sebenarnya terakomodasi ya, tetapi jika melihat ketersediaan formasi di masing-masing instansi maka masih ada yang tersisa teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Yang mana kalau kita perhatikan di sini Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemdikbudristek Prof Nunuk Suryani mengungkapkan untuk pengangkatan P3K Guru 2023 terdapat 12.276 yang tidak mendapatkan penempatan, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Jadi Ibu Nunuk mengungkapkan untuk pengangkatan P3K Guru 2023 itu terdapat 12.276 yang tidak mendapatkan penempatan, seperti itu. Ya, jadi sekitar 50.000 P1 yang bisa diangkat tahun ini. Jadi ada sekitar 12.276. Itu P1 akan dituntaskan ya di tahun 2024 mudah-mudahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.